Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, hal ini pun turut memberi dampak positif terhadap berkembangnya sektor UKM maupun UMKM industri halal. Berdasarkan data dari The Global Islamic Economy Indicator in the State of Global Islamic Economy menunjukkan indikator ekonomi syariah di Indonesia ini menduduki peringkat keempat di bawah Malaysia, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Pemerintah pusat pun turut memberikan perhatian lebih atas perkembangan industri halal di Indonesia ini dengan melibatkan secara langsung Kementerian Agama terkait sertifikasi dan jaminan halal baik bagi produk maupun jasa. Lalu apa sebenarnya strategi maupun program yang sudah dipersiapkan dan seperti apa perkembangannya di lapangan? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami di studio Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Akil Irham. Selamat pagi, Pak Akil Irham. Mbak Maria, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Irham, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Sama-sama. Mungkin kita ingin tahu pertama-tama nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan industri halal di Indonesia saat ini begitu ya? Apa saja tantangannya dan kedepannya itu nantinya akan seperti apa? Iya, alhamdulillah di tahun ini menurut data Dinas Standard, menurut laporan State the Global Islamic Economy Report tahun 2022, Indonesia telah menduduki posisi nomor 2 dalam sektor halal food. Dan ini mengalahkan Uni Emirat Arab dan Singapura tahun lalu. Meskipun kita masih posisi nomor 2, masih kalah dengan Malaysia, tapi ini adalah capaian kita yang cukup signifikan. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah peringkat 2 ya kalau dari sektor makanan ya. Nah, tapi sebenarnya apa yang membuat sektor industri halal ini ya Pak mengalami perkembangan yang menjanjikan secara ekonomi kalau menurut Pak Irham sendiri? Pertama, dari sisi populasi Muslim Indonesia itu 11% dari populasi Muslim dunia. Kita adalah penduduk Muslim terbesar di Indonesia maupun di dunia. Kemudian yang kedua, kita memiliki halal kapital yang cukup besar yang ditopang oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam kita. Kemudian yang ketiga itu membawa implikasi kepada potensi pasar domestik maupun global yang cukup menjanjikan. Nah, ini tentu adalah potensi yang harus kita manfaatkan bagi bukan hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga oleh para produsen ya untuk kebutuhan memenuhi domestik maupun untuk melakukan ekspor produk-produk halal ke negara-negara, khususnya negara-negara anggota OKI. Gitu, Oke, tapi apakah ini juga berbanding lurus Pak Irham dengan perkembangan ekonomi secara global? Jadi apakah ini benar-benar menaikkan ekonomi secara global? Iya, menurut Dinas Standar sendiri ya, bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor industri halal tahun 2022 ini sebesar 9,1%, dan ini terus akan mencapai spending belanja kaum Muslim global itu sebesar 2,8 triliun US dollar hingga tahun 2025. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan 7,5% hingga tahun 2025. Dan begitu besarnya potensi ekonomi ini, tentu kita harapkan bisa menggairahkan sektor-sektor produksi dalam negeri ya, supaya juga mereka bisa memanfaatkan potensi global ini ya. Setidaknya juga untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kalau kita lihat juga dari data Bank Indonesia ya, dari Indonesia Halal Market tahun 2022, jadi belanja kaum Muslim di Indonesia ini punya potensi 5,1 miliar US dollar dari sektor industri halal,
maupun juga dari substitusi impor serta pertumbuhan penanaman modal asing gitu. Baik. Gitu Mbak. Luar biasa ya memang. Iya. Tapi kalau selain dari makanan, pastinya kalau makanan kan karena sudah peringkat kedua begitu ya Pak Ariham. Sektor apa lagi nih yang nanti berpotensi berkembang Saya kira di yang industri halal ini? cukup berpeluang adalah mode fashion ya. Ya itu kita kan memiliki potensi besar di bidang tekstil ya, kain halal gitu ya, dan juga pakaian-pakaian muslim gitu kan, dan ini juga sudah menjadi tren global bahwa produk-produk kita diminati oleh kaum muslim di negara-negara OKI gitu. Ini kita bisa dorong tahun 2024 kalau bisa kita mencapai target nomor 1 di dunia. Gitu. Oke, sekarang nomor berapa kalau boleh tahu Pak Irfan? Nomor 4. Nomor 4 ya, Wah. Iya. Sudah dekat sebenarnya sudah dekat, ya, sudah masuk 5 besar. Nah, tapi kalau untuk mendaftarkan atau alur proses sertifikasi halal itu apakah rumit Pak? Karena kalau kita ngelihat ya, sekarang kan banyak juga tren-tren makanan dari luar yang masuk, makanan Jepang, Korea dan lain sebagainya. Nah, itu membuat umat muslim juga ketar-ketir. Tapi ya namanya jualan di Indonesia pastinya banyak yang ingin merasakan begitu loh umat muslim ini. Nah, bagaimana Pak Irham? Itu kita perlu mendorong pelaku usaha di dalam negeri untuk segera mendaftarkan produk-produknya agar tersertifikat halal. Dan saat ini kita sudah mempermudah ya, menyiapkan platform digital di mana mereka tidak perlu lagi datang ke kantor BPJPH, tidak perlu lagi membawa berkas, dan juga tidak perlu lagi daftar di berbagai tempat. Kita melalui satu pintu, melalui ptsp.go.halal.id di BPJPH, pendaftarannya kita layani secara online dan tidak ada lagi pendaftaran secara offline. Kita hanya melayani khusus untuk konsultasi-konsultasi saja di kantor. Dan kita sudah mengembangkan platform digital yang terintegrasi dengan lembaga pemeriksa halal, dengan OSS BKPM untuk mendapatkan nomor induk berusaha, dan kita juga sudah melakukan integrasi dengan LNSW, Dirjen Bea Cukai, KNEKS untuk pencatatan sistem informasi produk-produk halal yang diekspor ke luar negeri. Oke, jadi sebenarnya udah lebih simpel ya, jauh lebih simpel. Nanti kita akan juga penasaran nih Pak, mungkin nanti seperti apa pengujiannya begitu kalau untuk makanan. Karena semuanya secara online, tapi bisa dijawab nanti. Pak Irham, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Ya, pemirsa, masih membahas mengenai perkembangan industri halal dan juga ekonomi syariah di Indonesia. Nah, dalam waktu dekat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia atau BPJPH akan menggelar Festival Halal Indonesia yang akan dihelat selama 3 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dan juga saya masih bersama dengan Pak Irham di sini. Pak Irham, sebelum kita membahas mengenai nanti seperti apa Festival Halal yang akan dihadirkan begitu ya di Indonesia. Kalau tadi ya, kalau memang semuanya itu sudah secara online begitu, nanti pengujiannya itu akan seperti apa Pak? Apakah juga bisa secara online, ada yang datang atau bagaimana? Ya, kalau produk itu kan nanti ada 2 cara ya. Pertama dilakukan pemeriksaan, yang kedua adalah pengujian. Pemeriksaan itu adalah jika produk-produk itu dinilai memiliki resiko yang rendah dan cukup sederhana dan tidak diragukan kehalalannya. Cukup dilakukan pemeriksaan aja oleh auditor halal. Baik. Namun kalau produk-produk itu baik berupa barang maupun jasa yang diragukan kehalalannya, baru diadakan uji lab.
Diuji laboratorium oleh lembaga pemeriksa halal. Jadi auditor halal itu tugasnya ada 2, melakukan pemeriksaan, bila cukup selesai diperiksa saja. Tapi kalau diragukan akan dibawa uji laboratorium oleh tim ahli mereka di sana. Oke, sebenarnya juga runtutannya sederhana ya, Iya. Pak ya. Nah, nantinya juga ini kita harapkan semakin banyak industri-industri makanan juga yang bisa join ya di festival halal ini begitu ya. Terutama makanan-makanan yang digemari juga selain makanan Indonesia kan banyak yang digemari seperti makanan Jepang, Korea, Thailand dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai festival halal begitu di Indonesia, nantinya itu akan seperti apa Pak? Dan tujuannya juga boleh dijabarkan. Festival Halal Indonesia itu akan kita laksanakan mulai besok, tanggal 14, 15, dan 16 di Pondok Gede Asrama Haji, Jakarta Timur. Dan tujuannya adalah kita untuk jumpa dengan mitra-mitra strategis kita yang selama ini memperluas jejaring ekosistem halal di Indonesia. Di samping itu juga kita akan bertemu dengan pelaku usaha yang sudah memiliki produk-produk halal agar produk mereka dipamerkan ya di acara festival halal itu. Dan kemudian juga kita akan memberikan penghargaan kepada mereka yang selama ini memang telah berjuang di sektor halal ini bersama-sama dengan BPJPA. Oke, tapi kira-kira apa saja nanti Pak rangkaian acara dan juga program-programnya dan siapa saja misalnya yang nanti juga akan hadir dan turut memeriahkan acara ini? Itu insya Allah akan dihadiri oleh Pak Menteri Agama, Gus Yakut. Baik. Lalu di situ nanti ada Halal Expo, ada lomba-lomba. Kemudian ada talk show terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian juga kita akan melaunching konsorsium lab halal. Jadi kan kita sekarang sudah memiliki lab. Lab kita memang bukan untuk melakukan pengujian produk, karena yang melakukan pengujian produk itu adalah LPA. Cuma kita siapkan untuk second opinion gitu bila ada perbedaan di antara LPH yang ada. Dan tentu karena keterbatasan kemampuan SDM di BPJPA, maka kita melakukan konsorsium lab dengan lab-lab yang sudah terakreditasi oleh KAN gitu ya. Nah, saya kira dan yang lebih penting lagi adalah kita melayani sertifikasi halal gratis di acara halal festival halal Indonesia itu. Jadi kita mengajak kepada semua usaha UMK yang ada di sekitar kantor BPJPA maupun di daerah-daerah yang lain untuk mari kita rame-rame datang ke Festival Halal Indonesia untuk mendapatkan pelayanan sertifikat halal gratis. Oke, kalau bisa rame-rame datang ke sana berarti acara ini apakah terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Kemudian seperti apa cara untuk ikut acara ini dan aksesnya kalau kita ingin mengakses informasi mengenai festival halal ini bisa kemana Pak? Ya, bisa melalui sosial media yang ada di BPJPA, misalnya di Instagram kita di halal.indonesia maupun di datang saja ke acara kita di Asrama Haji Pondok Gede. Oke, jadi langsung datang saja ya, nggak ada tata cara khusus. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa akses tadi webnya di mana Pak? Di halal.indonesia di Instagram maupun di TikTok. Wah, lengkap loh, ada website, Instagram, TikTok, semuanya bisa diakses untuk memperoleh informasi mengenai festival halal ini. Rencananya akan digelar mulai besok sampai tanggal 16. Oke, pastinya juga banyak kulineran halal ya di sana, menarik sekali. Kita masih akan bahas lebih lanjut Pak, nanti mungkin sasaran ke depannya seperti apa dan juga target-target ke depan dari BPJPH mengenai industri halal ini. Tapi setelah jeda berikut pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas mengenai industri halal dan juga ada festival halal yang akan diadakan mulai besok. Saya masih bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Akil Irham di sini. Pak, tadi kita sudah banyak ya membahas mengenai alur pendaftaran sertifikat halal yang juga sebenarnya sudah sederhana, kemudian festival halal yang akan digelar mulai besok. Nah, kita sekarang ingin tahu mengenai capaian dari BPJPH sendiri. Apa capaian dari BPJPH yang berhasil diraih dalam 5 tahun terakhir ini dan yang akan dikembangkan juga ke depannya, Pak? Ya. Yang pertama, jumlah lembaga pemeriksa halal kita sudah bertambah cukup signifikan ya. Per 20 tahun 2021 kita cuma memiliki 3 lembaga pemeriksa halal. Tapi 1 tahun ini kita sudah mencapai hampir 40 lembaga pemeriksa halal. Ya, hari ini 31 lembaga pemeriksa halal. Nanti insya Allah beberapa hari kemudian ada 8 lagi yang akan disahkan oleh BPJPH. Nah, lembaga pemeriksa halal ini adalah garda terdepan BPJPH dalam melayani pelaku usaha di dalam mendaftarkan sertifikat halalnya. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita memiliki 497 auditor halal dan memiliki 344 penyelia halal. Dan kita sudah melatih 144 asesor lembaga pemeriksa halal dan lembaga halal luar negeri. Asesor ini yang akan bertugas untuk melakukan asesmen terhadap calon-calon LPH baru maupun lembaga halal luar negeri. Nah, ini kemudian kita juga memiliki 250 pengawas halal dan kita juga memiliki 156 LP3H, lembaga pendamping proses produksi halal, serta memiliki 20.000 lebih tenaga pendamping yang sudah kita latih. Nah, ini adalah infrastruktur yang kita miliki, di samping kita memiliki gedung yang cukup representatif, memiliki laboratorium, dan ini sudah cukup memadai untuk kita terus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain maupun dengan kementerian lain, dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Oke, peningkatan SDM-nya benar-benar cukup signifikan ya dalam 5 tahun terakhir ini, Pak. Kemudian dengan peningkatan SDM tersebut begitu, apa sebenarnya yang Pak Akil lihat begitu ya dan juga BPJPH lihat yang harus masih di-upgrade untuk peningkatan industri halal ini ke depannya? Ya. Saat ini kan capaian produk yang tersertifikasi halal kita hampir 1 juta. Dan ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Penyebabnya apa tuh dan menurut itu Anda, adalah Pak? tantangan terbesar bagi kita semua untuk melakukan sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada seluruh produsen pelaku usaha di Indonesia. Dari aspek eksternalnya, dari aspek internalnya kita terus-menerus mengembangkan platform layanan digital kita ya berbasis elektronik dan terintegrasi dengan berbagai pihak. Dan ini mau tidak mau harus dilakukan oleh kita karena jumlah yang banyak, puluhan juta atau 64 juta yang tersebar di seluruh Indonesia itu tidak mungkin dilakukan secara cepat bila secara offline. Dan saat ini kita mengembangkan digitalisasi kita dengan mengadopsi artificial intelligence dan dengan mengakomodasi pendekatan blockchain gitu ya. Saya kira ke depan itulah solusi yang kita bisa lakukan agar layanan kita bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, dan bisa lebih efisien atau murah. Oke, sosialisasinya begitu ya Pak, akan digencarkan lagi. Bagaimana juga dengan kerjasama dengan pihak eksternal mungkin Pak, untuk menggandeng mereka untuk bersama-sama ikut menyebarkan dan sebelumnya juga mendaftarkan terlebih dahulu mengenai sertifikasi halal ini. Iya. Kita dengan 156 LP3H itu adalah yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta dan juga dari ormas-ormas Islam
dan dari beberapa yayasan-yayasan Islam, dan begitu juga dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas, kabupaten, kota, dan provinsi, dan mereka selama 2 tahun berturut-turut ini memberikan fasilitasi layanan gratis melalui anggaran-anggaran yang APBD ya, termasuk anggaran APBN di kementerian lembaga di tingkat pusat. Dan juga ada beberapa BUMN juga membantu memfasilitasi sertifikasi halal gratis. Begitu juga kita melakukan MOU dengan kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat yang ada di Jakarta. Baik. Dan juga sudah menerima tawaran kerjasama dari 105 lembaga halal luar negeri dari 44 negara. Oke, luar biasa sebenarnya ya Pak. Mungkin singkat saja terakhir harapan Anda dan juga BPJPH terhadap industri halal ke depannya? Harapan kita ingin mewujudkan harapannya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk pada tahun 2024 kita harus menjadi produsen industri halal nomor 1 di dunia. Oke, itu memang target yang disampaikan ya Pak ya di awal pemerintahan ini. Semoga bisa tercapai. Amin, kita sebagai media juga akan terus mendukung BPJPH dalam mengawal industri halal ini. Terima kasih Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Muhammad Akil Irham sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, salam sehat. Mbak Maria, makasih. Salam sehat kembali. Baik, pemirsa kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lain di Selamat Pagi Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.